Shalom, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali hamba dan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan bersekutu secara online pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami rindu untuk merenungkan lebih jauh kebenaran firman-Mu, dan hamba mengucap syukur untuk kepercayaan yang telah Kau berikan kepada hamba yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas. Kiranya Kau urapi, Kau berkati hati dan pikiran hamba, agar setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba semuanya itu berasal daripada-Mu, dan biarlah jemaat-Mu yang mendengar juga mendapatkan berkat dan dimampukan untuk bukan saja mendengar tetapi dapat memahami, mengerti, dan terutama melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nats pembimbing terambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian bunyinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang taat, tentu kita semua memahami bahwa pelayanan adalah salah satu pilar kehidupan rohani penting yang harus dihayati dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Namun seringkali banyak dari kita yang enggan atau belum merasa terpanggil untuk melayani karena merasa belum pantas atau tidak mampu atau memiliki motivasi pelayanan yang keliru. Dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab 1 Timotius 1 ayat 12-17 dikatakan, saudara-saudara, mari kita baca kembali. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu kita semua tahu ya bahwa surat 1 Timotius ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada muridnya, yaitu Timotius, ya. Dan di sini Rasul Paulus mengakui bahwa dia itu dulunya kan seorang penghujat dan seorang penganiaya. Sebelum menjadi Rasul Paulus, dia bernama Saulus, seorang Farisi yang menganiaya dan mempersekusi orang Kristen, menganiaya orang Kristen.
Tetapi Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengakui bahwa semuanya itu telah dilakukan oleh Paulus tanpa pengetahuan. Dikatakan dia dalam ayat ke-13 tadi ya, tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, pengetahuan apa kira-kira? Pengetahuan di luar iman apa yang kira-kira dia katakan di sini? Nah, saudara-saudara, ada dua hal penting yang harus kita pahami sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Ya, di dalam pelayanan kita harus memiliki yang pertama, motivasi pelayanan yang jelas. Motivasi pelayanan yang jelas. Di dalam suratnya tadi, dalam suratnya kepada Timotius tadi dikatakan di ayat 14, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya di ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dikatakan itu, Rasul Paulus mengaku itu. Jadi, saudara-saudara, ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita jadikan sebagai motivasi pelayanan yang benar. Dalam ayat emas Alkitab favorit saya di Yohanes 3 ayat 16 ya, John 3:16, sudah sangat jelas bahwa Allah sangat mengasihi kita. Sehingga walaupun kita semua sudah terjatuh ke dalam dosa, saudara-saudara, tetapi oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ya, dikatakan apa? Di dalam Yohanes 3 ayat 16, saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, ayat Yohanes 3 ayat 16 ini terlahir dari salah satu percakapan yang paling terkenal di dalam Alkitab, ya. The most famous conversation in the Bible. Saudara-saudara, bayangkan, ya, di dalam cerita ini, di dalam kisah yang diceritakan dalam Yohanes 3 ini, Nikodemus, seorang petinggi kaum Farisi, anggota Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah kelompok pemimpin agama tertinggi dari bangsa Yahudi dan merupakan seseorang yang dihormati dan disegani. Dan dia setelah mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dan bahkan melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dari pedagang-pedagang, ia menjadi penasaran dan ia ingin mengetahui, mempelajari lebih lanjut mengenai siapakah Yesus ini sehingga banyak orang yang menjadi pengikutnya. Nah, saudara-saudara, tentu pertemuan dengan Tuhan Yesus ini harus dirahasiakan sekali karena teman-teman orang Farisinya tidak akan pernah memaafkan atau memperbolehkan salah seorang dari mereka, yaitu kelompok Sanhedrin yang sangat terkenal, untuk bertemu apalagi belajar dari Tuhan Yesus yang dianggap ini mengajarkan ajaran yang sesat, bukan pada saat itu. Tetapi Nikodemus ini sungguh penasaran karena dia memiliki pemahaman bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa melakukan semua mujizat itu kalau dia tidak berasal dari Tuhan Allah. Dan memang itu adalah hal pertama yang dia tanyakan kepada Tuhan Yesus pada saat dia akhirnya berjumpa dengannya. Perhatikan di dalam Yohanes 3 ayat 2 dikatakan apa? Ia, yaitu Nikodemus, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah, saudara, ini adalah suatu pernyataan iman yang luar biasa. Dia katakan dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini adalah suatu pernyataan iman yang luar biasa. Kalimat ini mengandung dua hal. Yang pertama, ini menandakan bahwa hati Nikodemus adalah seperti lahan yang subur di mana firman Tuhan yang ditabur dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Matius 13 ayat 8. Dan yang kedua, ini juga merupakan kalimat pembuka yang biasa dipakai seorang ahli agama atau politisi terkenal untuk mengakui kehebatan atau prestasi dari lawan bicaranya. Dia sadar bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang dalam tanda kutip hebat, kan? Maka dia mengakui kehebatan dia, memuji prestasinya dari lawan bicaranya dengan harapan bahwa Tuhan Yesus nanti juga akan kembali balik memuji dia mungkin. Ini adalah sebuah icebreaker, ya, pemulai conversation atau percakapan yang baik begitu. Dan saya membayangkan Nikodemus juga pasti mengharapkan balasan yang baik dan ramah dari Tuhan Yesus. Tapi kita semua tahu bahwa kalimat balasan dari Tuhan Yesus di Yohanes 3 ayat 3, apa Tuhan Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah loh, saudara-saudara, Tuhan Yesus bukannya membalas, memuji
Nikodemus, atau menyebut status VIP-nya Nikodemus, atau memuji prestasi kehebatan Nikodemus dalam kapasitasnya sebagai guru besar di Sanhedrin atau apapun. Tapi dia malah mengatakan kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, maka mustahil bahwa ia dapat melihat kerajaan Allah. Nah, mengapa ini malah menjadi balasan Tuhan Yesus? Karena bagi Tuhan Yesus, saudara-saudara, kehebatan dan prestasi itu serta latar belakang posisi seorang manusia itu tidaklah penting. Saudara-saudara, Nikodemus dengan kehidupan di mana prestasi, kerja keras, dan keharusan mengikuti hukum Taurat itu sangatlah penting. Bagi Tuhan Yesus itu tidak penting. Respon Tuhan Yesus itu berkonotasi bahwa prestasimu dan kerja kerasmu itu tidak bisa menyelamatkan. Kita harus dilahirkan kembali sebagai satu-satunya jalan untuk bisa mengikut Tuhan Yesus secara benar. Karena umat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya, Roma 3 ayat 23 itu sudah jelas. Dan harus terlahir kembali dalam Tuhan Yesus untuk mendapatkan keselamatan. Dan satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Tuhan Yesus. Dan itu hanya dapat terjadi melalui proses kelahiran kembali di dalam Dia. Nah, saudara-saudara, pada saat Nikodemus mendengarkan ini, dia bingung, saudara-saudara, dilahirkan kembali. Konsep apa ini? Bukankah ini suatu konsep yang membingungkan, apalagi untuk seorang Nikodemus dan orang-orang hidup di zaman itu di mana mereka belum pernah mendengar konsep ini sebelumnya sama sekali. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam proses kelahiran pada saat seorang bayi itu dilahirkan, itu adalah suatu proses yang bersifat pasif, bukan? Pasif dalam arti bahwa anak yang dilahirkan tidak membantu ibunya atau mamanya pada saat dia dilahirkan, bukan? Semua kerja keras ada di tangan sang ibu yang melahirkan, dan mungkin sang bidan yang membantu proses kelahiran tersebut. Nah, saudara, untuk bisa lebih memahami konsep ini, kita perlu memahami terlebih dahulu kata kembali atau lagi yang dipakai dalam Yohanes 3 ayat 3. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata apa dalam Yohanes 3:3? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali atau tidak dilahirkan lagi, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bahasa Greek atau Yunani aslinya, kata kembali atau lagi itu ada dua pilihan. Ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah palin, P-A-L-I-N. Palin ini artinya repetisi atau pengulangan suatu aksi. Mengulang apa yang pernah dilakukan atau dibuat sebelumnya. Itu kata yang pertama. Kata yang kedua dalam bahasa Yunani yang berarti juga lagi atau kembali adalah anothen. A-N-O-T-H-E-N, anothen. Yang artinya juga pengulangan suatu aksi atau perbuatan, tetapi yang mengulang ini harus orang atau sumber yang sama. Perhatikan ini. Ini kata kuncinya. Yang mengulang itu harus orang atau sumber yang sama. Nah, kata anothen inilah yang dipakai Tuhan Yesus dalam Yohanes 3. Pada saat dia mengatakan bahwa kita harus dilahirkan kembali. Saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam proses kelahiran kembali tersebut, Tuhanlah yang memegang kendali, bukan kita. Ya. Jadi dalam proses kelahiran kembali ini, Tuhan Yesus sebagai kreator yang asli, yang pertama kali menciptakan manusia, yang pertama kali menciptakan kita pada saat kita dilahirkan pertama kali ke dunia ini, dia harus kembali yang pegang kendali, sang sumber kehidupan. Tidak bisa digantikan oleh yang lain. Bukankah pada saat seorang bayi dilahirkan, bayinya hanya pasrah dan tidak ikut berpartisipasi dalam proses kelahiran tersebut? Pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus, itu kita harus dilahirkan kembali. Yang juga berarti kita pasrah kepada kehendak Tuhan dan kita berkenan untuk dibentuk olehnya. Ya. Jadi, saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 16 tadi mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, mari kita baca kembali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang sebenarnya sudah sangat rusak. Dunia yang sebenarnya sudah sangat penuh dengan korupsi. Dunia yang sebenarnya sudah sangat dipenuhi dengan dosa-dosa. Tetapi Allah masih begitu besar mengasihinya, sehingga ia bahkan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, bukankah ini sebuah motivasi yang sudah cukup, lebih dari cukup bahkan, bagi kita untuk membalas kebaikan Tuhan,
dengan cara melayaninya. Kasihnya yang tidak bersyarat. Walaupun dunia ini sudah hancur, walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa yang begitu dalam, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Ya, jadi haruslah kita menjadikan kasih Allah yang besar ini sebagai motivasi yang benar di dalam melayani. Mengapa kita melayani? Karena kita sudah terlebih dahulu dilayani. Amin, saudara-saudara sekalian. Ya, baik, marilah kita menjadikan kebaikan kasih Tuhan Yesus ini sebagai motivasi utama dalam pelayanan kita. Yang kedua, saudara-saudara. Jadi yang pertama adalah kita harus memiliki motivasi yang benar untuk pelayanan. Yang kedua, pelayanan itu tidak memandang latar belakang dan usia. Ya, tidak pernah ada kata terlambat atau terlalu cepat dalam melayani Tuhan. Baik yang masih muda ataupun yang sudah lanjut usia, semua kita memiliki sesuatu yang bisa kita sumbangkan. Baik itu waktu, talenta, ataupun harta. Saudara-saudara, ingat dalam nats pembimbing kita pada pagi hari ini di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan apa? Mari kita baca lagi bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Perhatikan ini. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, jadi tidak peduli kita masih muda atau sudah tua, kita semua memiliki sesuatu yang bisa kita sumbangkan. Banyak sekali saudara-saudara, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang walaupun masih muda, tetapi dipercaya Tuhan Yesus, dipercaya Tuhan Allah untuk melakukan misi-misi penting. Seperti Yusuf, Musa, Gideon, dan Raja Daud tentunya. Saudara-saudara ingat Yusuf yang pada awalnya dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak di Mesir. Ya, kita bisa membaca itu dalam kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Dan bahkan setelah menjadi budak, bahkan difitnah oleh istri Potifar di dalam Kejadian 39. Tetapi Yusuf tetap setia. Sehingga Tuhan tetap menyertai Yusuf, membuatnya menjadi kesayangan kepala penjara pada saat Yusuf dijebloskan ke penjara. Dan kita semua sudah tahu bukan akhir dari kisah Yusuf, yaitu Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi seorang penguasa di Mesir yang paling berkuasa nomor 2 setelah Firaun sendiri. Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Ya. Jadi luar biasa bukan saudara-saudara? Yusuf yang pada masa mudanya disirikin oleh saudara-saudaranya, dijual menjadi budak ke Mesir, tetapi bisa diangkat menjadi orang paling berkuasa kedua di Mesir setelah Firaun. Nah, saudara-saudara, saya akan menceritakan kembali sebuah ilustrasi yang menarik. Seorang bernama Frederick Douglass, ya, seorang kulit hitam di Amerika, itu lahir sebagai anak seorang budak. Ya, dia hidup sebagai budak semasa hidupnya. Ya, ini terjadi di zaman tahun 1800-an ya, pada saat waktu itu Amerika masih melegalkan perbudakan. Nah, Frederick Douglass ini hidup sebagai budak semasa hidupnya sampai akhirnya dia terbebas dari perbudakan dan bahkan menjadi seorang pemimpin nasional dan negarawan Amerika Serikat yang menentang perbudakan. Kisah hidupnya tentu menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dan terus berjuang, saudara-saudara. Tuhan merancang kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Kita dirancang untuk naik dan bukan turun. Saudara-saudara, hal ini berbicara lebih dalam tentang kondisi rohani kita, itu menjadi pribadi yang berkemenangan atas dosa, tidak diperbudak oleh iblis, naik seperti Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai hidup. Tuhan menghendaki kita menjadi kepala, itu bermakna bahwa Dia ingin kita menjalani hidup yang dipenuhi berkat Tuhan, di mana pemeliharaannya yang ajaib dinyatakan. Bangsa Israel yang ada di Mesir itu ibaratnya kan seperti ekor, mereka berada di bawah. Tetapi bangsa Israel yang dipimpin keluar dari Mesir itu dirancang Tuhan untuk menjadi kepala, menjadi pemimpin, bukan di bawah tetapi di atas, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di dunia. Saudara-saudara, di salah satu contoh lain di dalam Alkitab, ya, suatu figur atau tokoh yang dipakai Tuhan secara luar biasa walaupun dia masih muda adalah Yosua. Di dalam Ulangan 1 ayat 38 dikatakan apa? Di situ dikatakan Tuhan Allah berbicara kepada Musa, Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana, masuk ke tanah perjanjian maksudnya. Berilah kepadanya semangat sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Saudara-saudara, sama seperti Frederick Douglass, Yosua dulunya adalah seorang budak di Mesir. Ia dilahirkan di Mesir dari keturunan keluarga Yakub atau keturunan Israel.
Dan karena mereka yang ada di Mesir telah diperbudak oleh Firaun, maka mau tidak mau Yosua juga tidak dapat mengubah statusnya sebagai budak pada waktu itu. Dia terlahir di dalam perbudakan. Selama kurang lebih 40 tahun ia menjadi budak di Mesir. Sampai akhirnya Musa memimpin mereka keluar dari sana untuk menuju ke tanah perjanjian. Selama masa kepemimpinan Musa, Yosua menjadi seorang pelayan atau hamba bagi Musa. Namun dalam saat kematian Musa, Tuhan memilih Yosua yang pada saat itu masih muda menjadi seorang pemimpin untuk membawa bangsa Israel mengalami penggenapan janji Tuhan. Yosua adalah manusia yang sama seperti kita, saudara-saudara sekalian. Dan dengan demikian kita pun pasti bisa memiliki prestasi yang sama seperti yang dialami Yosua. Kisah Yosua ini seharusnya bisa menjadi inspirasi, menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Dari budak dia menjadi seorang pemimpin karena penyertaan Tuhan. Walaupun dia waktu itu masih muda. Dan Tuhan meneguhkan penyertaannya dengan berbagai manifestasi mujizat dan kemenangan. Namun saudara-saudara, pemilihan Tuhan atas Yosua tentunya tidak terjadi dengan sembarangan. Ada sikap atau karakter dari Yosua yang menyebabkannya naik menjadi seorang pemimpin walaupun dia masih muda. Sikap Yosua yang Tuhan sangat perhatikan dan puji adalah dia sungguh-sungguh percaya, beriman kepada janji Tuhan, dan ia menguatkan hatinya dalam setiap kesukaran yang ada. Juga ia tidak membiarkan mentalitas budak ada terus pada dirinya, melainkan ia berinisiatif, dia kreatif, dan dia tidak takut menghadapi tantangan. Ia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongnya dalam menghadapi semua pergumulannya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau memakai saudara dan saya menjadi pemimpin-pemimpin. Dia mau mengangkat kita. Jangan biarkan diri kita terus terpuruk berada di bawah dan merasa tidak bisa melakukan apapun. Apalagi karena alasannya kita masih merasa muda. Percayalah saudara bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan pasti terjadi dalam hidup kita karena dia sungguh mengasihi kita. Apapun kesukaran yang kita hadapi, kita pasti sanggup mengatasinya. Karena Tuhan yang berkuasa. Sang pencipta langit dan bumi ini ada bersama-sama dengan kita. Mengasihi kita. Dan terlebih utama dari semua itu, mari kita tidak hidup dengan perbudakan dosa. Jadilah pemenang-pemenang dalam kasih karunia-Nya. Alamilah berkat Tuhan secara jasmani dan rohani dalam hidup kita. Tuhan mengangkat kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Nah saudara-saudara, sebagai penutup, saya ingin memberikan ilustrasi seorang anak yang masih sangat muda, tetapi toh bisa dipakai Tuhan secara luar biasa dalam sebuah pelayanan yang luar biasa. Ya, kisah seorang anak berumur 5 tahun di Belanda yang bernama Tin Colsten. Tin Colsten adalah seorang anak umur 5 tahun asal Belanda. Nah saudara-saudara, pada tahun 2016 ia divonis menderita kanker ganas di otaknya. Dia pun harus kemo untuk memperpanjang usianya 1 atau 2 tahun. Nah pada saat kemo yang pertama, Chin ini bertanya kepada sang dokter, "Dok, apakah banyak anak-anak di dunia ini yang menderita seperti saya?" Dokternya menjawab, "Iya. Di seluruh dunia ini ada anak-anak kecil yang menderita, tetapi tidak semua anak bisa ke dokter. Karena tidak setiap anak memiliki orang tua yang mampu membayar biaya pengobatan." Setiba di rumah, Tin berbicara kepada orang tuanya, "Papa, saya harus bekerja mencari uang untuk membantu anak-anak yang sakit kanker otak." Besoknya Tin ke sekolah dengan membawa kuteks. Di kelas, dia berusaha mencari dana dengan mengecat ke 10 jari teman-temannya dengan upah 1 euro atau sekitar 15.000 rupiah. Semua dananya akan disumbangkan untuk anak-anak yang tidak mampu dan yang menderita kanker otak. Suatu tujuan yang mulia, bukan? Apalagi buat seorang anak yang baru berusia 5 tahun. Nah saudara-saudara sekalian, ternyata teman-temannya di kelas menyukai aksi ini. Besoknya murid-murid kelas lain pun bahkan minta dicat kuku-kuku jari tangan mereka. Singkat cerita, usaha Tin mengumpulkan dana menjadi semakin populer. Orang tua Tin menjadi terharu dan membuatkan rumah kaca di depan rumahnya. Di rumah kaca ini, sepulang sekolah, Tin melakukan usahanya. Beberapa stasiun TV terkenal di Belanda mendengar aksi ini dan mendokumentasikannya. Sejak saat itulah datang orang-orang dari berbagai kota. Juga para politisi dan selebriti datang untuk menyumbangkan uang donasi. Banyak yang datang dan bilang, "Cat, 1 jari saja ya nak, ini uang 100 euro. Bahkan para selebriti dan pejabat yang datang memberi 1000 euro bahkan untuk kutek 1 kuku jari mereka. Paus Francis juga mengirimkan berkat melalui surat yang dikirimkan dari Vatican City setelah ia mendengar kabar itu. Nah, bulan berganti bulan.
mulai tahun 2016 sampai bulan Mei 2017, donasi tin terkumpul hingga sekitar 9 juta euro atau sekitar 14 miliar rupiah. Saat ini semua uang sudah diserahkan ke Palang Merah Belanda atau Het Nederlandse Rode Kruis. Pers Belanda memuji keberanian Tin dan menyebutnya sebagai superhero. Ia pun kemudian dikenal dengan julukan Super Tin. Nah, pada tanggal 8 Juli 2017 di pagi hari, Tin menghembuskan nafas terakhirnya di rumahnya. Tin hanya bisa mencapai usia 6 tahun. Tetapi saudara, namanya dikenang orang sepanjang masa. Dengan usianya yang singkat, Tin mampu membuat hidupnya menjadi hidup yang berarti. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita dikenal orang, tetapi seberapa banyak orang yang bisa kita bahagiakan. Ya, jadi life is not about finding yourself, it's about creating yourself. Dan selagi masih ada waktu, saudara-saudara, marilah kita melayani. Kita pakai waktu yang ada. Tidak peduli apakah kita masih sudah mencapai umur yang cukup ataupun kita masih sangat muda. Kita punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan. Kalau kita memiliki motivasi pelayanan yang benar. Yaitu karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari hidup kita. Dengan cara melayani Dia menjadi sumber berkat dan menjadi terang dimanapun kita berada. Selamat melayani dan selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.